Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8. Nah, untuk pelajaran ke-8 kita akan membahas tentang fi'il mudhorik untuk isim muannats jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian A adalah jumlah fi'liyah. Nah, perhatikan contoh kalimatnya dan simak baik-baik. Saya akan menerjemahkannya per kata ya. Tarkabul rokibatul. Bentar, kurang besar ini, saya nggak bisa lihat. Nomor 1, tarkabul rokibatus sayyarotah. Tarkabu dari kata yarkabu yang artinya mengendarai. Karena fa'ilnya perempuan maka menggunakan huruf mudhari'nya huruf ta. Kemudian rokibatu jamak dari ar-rokibatu. Jadi ar-rokibatu jamak dari ar-rokibatu yang artinya pengendara. Jadi ar-rokibatu artinya para pengendara perempuan ya, karena dia menggunakan huruf ta. Kemudian sayyarotah artinya mobil. Nah, tarkabur rokibatus sayyarotah. Para pengendara perempuan itu mengendarai mobil. Jadi tarkabu di sini adalah fiilnya, kemudian ar-rakibatu adalah fa'ilnya yang berbentuk isim muannats jamak. Kemudian as-sayyarata di sini adalah maf'ulun bihnya. Kita lanjut nomor 2. Tasumul muslimatu fi Ramadana. Nah, tasumu dari kata yasumu yang artinya berpuasa. Karena yang berpuasa di sini adalah perempuan, maka dia menggunakan huruf ta. Jadi tasumu ini artinya berpuasa. Kata aslinya itu adalah yasumu. Nah, kemudian al-muslimatu ini jamak dari al-muslimatu. Nah, al-muslimatu artinya muslimah, berarti al-muslimatu artinya para muslimah. Kemudian fi Ramadana maksudnya adalah di bulan Ramadan. Jadi tasumul muslimatu fi Ramadana artinya para muslimah itu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nomor 3, tabhatsut thalibatu anil kutubah. Nah, perhatikan. Tabhatsu dari kata yabhatsu yang artinya mencari. Kemudian thalibatu jamak dari thalibatu jamak dari thalibatu. Berarti ini artinya siswa ya, siswi. Jadi thalibatu itu para siswi. Nah, kemudian di sini ada kata an. An ini dia pasangan dari tabhatsu. Jadi ketika kita menggunakan fiil tabhatsu atau yabhatsu, maka harus selalu ada an. Nah, jadi an ini pasangannya tabhatsu. Tabhatsu thalibatu anil kutubah. Kutubah atau kutubun itu jamak dari kitabun. Jadi kalau kitabun artinya kitab, berarti al-kutubah di sini dia artinya kitab ya. Nah, dia di sini harokatnya kasroh karena dia menjadi maf'ulun bih. Kalau bukan maf'ulun bih ya kutubun ya. Nah, jadi tabhatsut thalibatu anil kutubah. Para siswi itu mencari kitab-kitab. Jadi tabhatsu itu artinya mencari ya. Kemudian an itu adalah pasangan dari tabhatsu. Jadi kalau kita menggunakan fi'il tabhatsu, dia harus selalu ada kata an sebelum maf'ulun bihnya.
Kemudian contoh nomor 4, tusa'idul mumarridatu tabibatu. Tusa'idu dari kata yusa'idu yang artinya menolong atau membantu. Kemudian al-mumarridatu jamak dari al-mumarridatu. Nah, kemudian at-tabibatu jamak dari tabibatun. Jadi di sini tusa'idul mumarridatu tabibatu artinya para perawat perempuan itu membantu dokter itu. Jadi perawatnya banyak, dokternya cuma satu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kalimatnya diawali dengan isim, maka fa'ilnya akan berubah mengikuti bentuk dari isimnya. Nah, di sini karena isimnya bentuknya muannats jamak, maka maka fiilnya juga harus berbentuk jamak. Nah, bentuk jamaknya di sini dia berubah ya. Perubahannya agak berbeda dari fiil aslinya. Jadi kalau misalnya fiil aslinya itu yarkabu, maka dia berubahnya menjadi yarkabna. Kalau misalnya tasumu, dia menjadi yasumna. Kemudian yang tadi yabkhatsu, dia menjadi yabkhatsna. Terus yusa'idu, dia menjadi yusa'idna. Perhatikan, ar-rakibatu yarkabna sayyarata. Nah, ini artinya sama ya dengan yang tadi. Para pengendara perempuan itu mengendarai mobil. Al-muslimatu yasumna fi ramadana. Para muslimah itu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian at-talibatu yabhathna anil kutubah. Para siswi itu mencari kitabnya. Nah, jadi perhatikan ya bahatu itu dia selalu berpasangan dengan an. Kita lanjut, al-mumarridatu yusa'idna. Al-mumarridatu yusa'idna talibatu. Nah, perhatikan, jadi ini artinya para perawat itu membantu dokter. Jadi ini artinya sama ya teman-teman, yang di atas dan yang di bawah, cuma bentuk susunannya yang berbeda. Saya ulangi, yang pertama tarkabur rakibatus sayyarata. Kemudian bentuk yang jumlah ismiyahnya ar-rakibatu yarkabnas sayyarata. Ini artinya sama, para pengendara perempuan itu mengendarai mobil. Nomor 2, tasumul muslimatu fi ramadana. Al-muslimatu yasumna fi ramadana. Para muslimah itu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nomor 3, tabakhatsut talibatu anil kutubah. Untuk jumlah ismiyahnya at-talibatu yabhatsna anil kutubah. Ini artinya sama ya, para siswi itu mencari kitab-kitab. Kemudian tusa'idul mumarridatu tabibatu. Bentuk ismiyahnya al-mumarridatu yusa'idna tabibatu. Para perawat perempuan itu membantu dokter itu. Jadi artinya sama ya, yang berbeda adalah bentuk susunan kalimatnya. Nah, perhatikan
contoh di atas. Jadi untuk contoh A saya kira tidak perlu dijelaskannya, saya kira teman-teman di sini sudah paham. Nah, untuk contoh B di sini dia sudah saya katakan tadi bahwa perubahan fiilnya itu sedikit berbeda dari yang pernah kita pelajari. Nah, kalau misalnya kemarin kalau isimnya muannats mufrad, kita misalnya mencari, kita menggunakan kata tabhatsu. Kalau misalnya pergi, kita menggunakan tadhhabu, itu untuk isim mufrad. Kemudian untuk isim musanna atau yang ganda, kita menggunakan tadhhabani, tarji'ani. Kemudian misalnya memasak, yatbahani, yatbahani, itu perubahannya dikit ya teman-teman. Nah, afwan, yatbahani, tatbahani. Nah, kalau untuk yang jumlah kalau untuk yang isimnya, kok saya ngomongnya belepotan ya. Jadi kalau untuk yang isimnya jamak muannats, jamak muannats atau muannats jamak, itu hurufnya bentuk isimnya itu berubah. Perhatikan, ini saya kasih contoh. Jadi huruf depannya kita menggunakan huruf ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu untuk isim muannas menggunakan huruf ta, nah di sini kita menggunakan huruf ya. Kemudian huruf terakhirnya di kasroh, terus ditambah di belakangnya huruf nun. Contoh, yusaidu menjadi yusaidna. Kemudian yadhabu menjadi yadhabna, yatbahu menjadi yatbahna. Nah, jadi di sini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan lagi di sini adalah bentuk aslinya. Misalnya yadhabu, yabhathu, yarji'u, yadkhulu, ya'lamu, ya'kulu, yashrabu. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bentuk dasarnya. Kemudian untuk rumusnya, mengubahnya, huruf pertamanya menggunakan huruf ya, kemudian huruf terakhirnya di kasroh, dan jangan lupa tambahkan huruf nun di belakangnya. Nah, kalau teman-teman belajar kitab yang lebih tinggi, perubahan untuk fi'il mudhari itu ada 12. Nah, di sini kita baru belajar 6 ya, kalau nggak salah kita baru belajar 6. Ini totalnya itu ada 12 ya. Kita baru belajar 6 di sini. Kemudian terus kita juga baru belajar untuk wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi ini baru dasar ya. Kalau nanti teman-teman belajar kitab yang lebih tinggi, nanti kita akan belajar perubahan yang menggunakan fi'il mudha'af, kemudian yang fi'il-fi'il yang ada huruf penyakitnya, itu nanti bentuk perubahannya lain lagi. Nah, jadi kalau di sini teman-teman merasa sulit, jangan mundur ya, karena ke depan-depannya itu akan lebih sulit lagi. Jadi menuntut ilmu syar'i itu memang godaannya berat ya. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan lupa pelajaran kita yang telah lalu tentang isim jamak. Nah, di sini saya jelaskan lagi sedikit. Isim jamak muannats terbagi dua, yaitu jamak taksir dan jamak salim. Jamak taksir bentuknya berubah dari bentuk isim mufradnya, dan jamak salim bentuknya tidak berubah, cukup ditambahkan alif dan ta di belakangnya. Contoh, al-muslimatu, dia menjadi muslimatun, dia menjadi muslimatun. Jadi ditambah mba'atun, kalau kata guru saya ditambah mba'atun di belakangnya.
Saya kira penjelasannya sampai di sini ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas karena bahasa saya yang berantakan, silahkan bertanya. Jadi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.